Series ini berjudul C yang dirilis pada tahun 2019 dan series ini tuh menceritakan tentang pada masa depan setelah virus mematikan menyerang di abad ke-21 membuat populasi menurun drastis dan hampir semua manusia yang masih bertahan menjadi buta. Bahkan saking lamanya buta, kini penglihatan dianggap sebagai mitos. Bayangkan betapa serunya series ini dan dimana pada masa depan semua kemajuan teknologi akan menjadi sebuah kemunduran kembali ke masa lalu. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Magra yang tengah berjuang mati-matian untuk mengeluarkan bayi dari perutnya. Paris, dukun pijat setempat pun segera datang untuk membantu persalinan itu. Hingga Magra menanyakan di mana keberadaan suaminya saat ini. Yang ternyata seorang pria tinggi gagah perkasa bernama Baba Voss tengah memimpin pasukan karena mereka kali ini akan menghadapi sebuah pertempuran besar. Meski tanpa indera penglihatan, namun dengan perkembangan zaman dan adaptasi yang baik, membuat mereka masih dapat beraktivitas dengan begitu baik, bahkan sempurna. Bahkan memiliki kemampuan bertarung yang begitu hebat. Setibanya di tembok pertahanan, Baba Voss pun meminta beberapa anggota yang mempunyai indera ke-8 untuk merasakan keadaan sekitar dan mencoba mencari tahu seberapa jauh jarak musuh mereka saat ini. Matar, besiege. Are you with us? Amen. Hingga Baba Voss pun membunyikan trompet keramatnya dan mulai menyanyikan lagu kebangsaan sebelum berperang. Di sisi lain juga terlihat sebuah kelompok yang dipimpin oleh Tamachi Jun, jenderal pemburu penyihir dari Ratu Ken, yang tengah mencari keberadaan seorang pria sesat yang dianggap meresahkan. Hingga tertangkaplah seorang pria dari suku Alkeni bernama Getterbex yang tertangkap dan membocorkan informasi terhadap mereka. Tak mau bertele-tele dan membuang waktu, Tamachi pun langsung menginterogasinya. Getterbex menceritakan bahwa beberapa bulan yang lalu ada seorang wanita tersesat di tengah badai salju dan meminta dirawat karena tengah hamil 3 bulan. Hingga kepala suku kami atau Baba Voss yang belum mempunyai keturunan pun memutuskan untuk merawat dan menikahinya. Namun wanita itu menggunakan sebuah kalung yang bertuliskan sebuah nama Jel Ramarel, dan mungkin itu nama orang sesat yang kalian cari, ucap Getter. Atas informasi itu, Tamachi pun segera mengutus beberapa pasukannya untuk menyerang. Begitu pula dengan kelompok Baba Voss yang mulai merasakan kedatangan mereka. Hingga ketukan 3 kali itu menandakan bahwa peperangan dimulai. Namun dengan banyaknya musuh yang berdatangan membuat kelompok Baba Voss kewalahan hingga pria itu memutuskan untuk meruntuhkan tembok yang menjadi pertahanan terakhir desa mereka untuk mengakhiri penyerangan. Dengan runtuhnya tembok itu, beberapa anggota Baba Voss memberitahu bahwa masih banyak musuh yang berniat menyerang yang berlindung di balik suara air sungai. Maka dari itu Baba Voss segera kembali ke desa untuk menyusun pertahanan. Bersamaan dengan itu, Magra juga sudah begitu lega dengan kelahiran bayi kembarnya. Paris pun meminta Magra untuk menyebutkan nama dari ayah kandung bayi ini, mengingat adat istiadat suku Alkeni harus memberi nama bayi seperti nama ayah kandungnya. Ternyata benar bahwa bayi itu merupakan benih dari Jel Ramarel, pria yang dianggap sesat karena memiliki penglihatan. Dan dengan hancurnya benteng utama mereka, Baba Voss pun meminta semua bekerja sama untuk memperbaiki pertahanan sebelum hujan ini selesai, karena ia sangat yakin bahwa setelah badai ini berlalu, penyerangan akan berlanjut. Tak lupa dengan istrinya. Di sela-sela ketegangan itu, Baba Voss menyempatkan diri untuk memastikan keadaan istrinya baik-baik saja. Baba Voss begitu senang karena hal inilah yang selama ini ia nantikan, mempunyai seorang istri dan kehidupan yang damai. Hingga tiba-tiba terdengar keributan dari luar yang ternyata penduduk Alkeni meminta Baba Voss untuk menyerahkan Magra dan bayi-bayinya karena mereka tahu bahwa wanita dan bayi itulah penyebab para musuh berdatangan. Namun tentu saja Baba Voss tak akan mengindahkan hal itu karena setelah menjadi sad boy sejak dini, Baba Voss berkomitmen untuk menjadi pria yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Cekcok pun tak bisa dihindarkan lagi dan untung saja beberapa orang yang mempunyai kemampuan khusus masih setia kepadanya. Hingga saat mereka hampir baku hantam, Paris pun melerai perbincangan mereka dan menegaskan bahwa perdebatan ini tidak ada artinya mengingat para musuh semakin dekat.
Dalam momen itu, Paris juga memberitahu bahwa ada sebuah jembatan yang telah dibangun seseorang yang dapat membawa mereka pergi dari sini. Dengan itu, Baba Voss dan para warga Alkeni lainnya pun mulai bergegas mengikuti panduan dari Bude Paris. Terdapat petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan untuk mereka yang tak bisa melihat menuju suatu tempat. Namun, penglihatan mereka yang tidak oke dan suara derasnya air sungai membuat perjalanan itu semakin sulit karena mau tak mau mereka harus melewati jembatan yang sangat berbahaya. Bersamaan dengan itu juga terlihat Tamachi dan anggotanya yang telah tiba di desa Alkeni. Tamachi pun sangat marah, merasa Geterbeck telah membohonginya karena mengetahui bahwa desa itu telah ditinggalkan. Hingga seseorang pembau pun memberitahu bahwa ia mengetahui keberadaan suku Alkeni saat. Dengan itu, Tamachi segera melakukan pengejaran dan melepaskan anjing-anjingnya untuk memulai pelacakan. Untung saja, suara derasnya air membuat Tamachi tak menyadari keberadaan Baba Voss dan lainnya, hingga ia mengorbankan Geterbeck untuk memastikan keamanan jembatan tersebut. Get it back! Atas kepergian suku Alkeni, Tamachi pun segera menyuruh anggotanya mengirim surat untuk memberitahu Ratu Ken atas hal tersebut. Beralih ke bendungan Kazuha, tempat Ratu Ken membangun kerajaan. Dalam momen itu terlihat Ratu Ken yang seperti manusia psikopat dan mempunyai cara berdoa tidak seperti semestinya. Masa doanya colmek, cok? Wah, nggak masuk akal nih orang. Hingga seseorang prajurit pun datang memberi sebuah surat dari Tamachi yang ternyata berisi kalung gel Ramarel yang sempat diberikan Geterbeck kepada Tamachi kemarin. Atas datangnya surat itu, Ratu Ken pun segera mengumpulkan petinggi-petinggi kerajaan dan memberitahu bahwa seseorang yang telah mengajarkan kesesatan tentang penglihatan tidak hanya masih hidup namun juga telah memiliki keturunan. Maka dari itu Ratu Ken pun menegaskan bahwa tugas pemburu penyihir tidak hanya memburu gel Ramarel, melainkan juga memburu keturunannya. Dan setelah berhasil melewati jembatan itu, Paris pun memberitahu bahwa gel Ramarel yang telah membangun semua ini. Hingga Migra memberitahu bahwa gel Ramarel adalah pria sesat yang mengaku mempunyai keajaiban penglihatan. Orang-orang di zaman ini sudah sejak lama kehilangan penglihatannya hingga tidak percaya bahwa manusia pernah memilikinya. Bahkan jika ada seseorang yang mengaku dapat melihat, mereka akan dianggap sesat atau dianggap penyihir seperti gel Ramarel. Dan setelah beberapa hari mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan, akhirnya mereka pun tiba di sebuah tepi danau yang berisi beberapa binatang ternak untuk mereka memulai kehidupan baru. Paris pun mengingatkan Baba Voss, sebagai kepala suku ia harus terus menjaga warganya karena meskipun mereka telah tiba di tempat ini, namun tidak menutup kemungkinan para pemburu penyihir akan datang mencari mereka. Hari pun terus berlalu. Terlihat Baba Voss yang terus merawat dua bayi kembar itu dengan sangat baik. Ia selalu membawanya ke tengah hutan untuk memperkenalkan kehidupan yang keras ini. Namun tiba-tiba seekor beruang datang mengagetkannya dan membuatnya terjatuh. Baba Voss pun tak mau diam saja. Ia tak mau dua bayi kembar itu menjadi santapan beruang dan adu mekanik pun tak dapat dihindarkan lagi. Baba Voss tampil sangat beringas dan terus menghujamkan pisau tajamnya hingga tiba-tiba sebuah anak panah melesat merobohkan beruang tersebut. Dan muncullah sosok pria hitam manis dari kejauhan yang ternyata itulah sosok gel Ramarel yang membuat kita penasaran selama ini. Mengetahui kedatangan pria itu, Baba Voss pun menanyakan apakah gel Ramarel akan membawa bayi kembar itu pergi. Namun ternyata tidak. Ia datang hanya untuk memastikan keadaan bayi itu aman. Gel Ramarel pun berpesan untuk merawatnya dengan baik dan memberi mereka nama Haniwa dan Kofun karena ia harus pergi menyelesaikan sebuah misi. Tak lupa, gel Ramarel juga memberi sebuah kunci kepada Baba Voss bahwasanya ada sebuah kotak yang ia sembunyikan di sebuah gua kecil dan meminta Baba Voss membukanya saat bayi kembar itu berusia 12 musim atau 12 tahun. Karena kotak itu akan membawa manusia ke peradaban baru. Tanpa mereka sadari, ternyata Geterbeck mengetahui perbincangan mereka. Atas kejadian itu, Geterbeck pun segera menemui saudarinya yang bernama Soderbeck dan kembali mengajaknya untuk mencari tahu apa yang tengah disembunyikan oleh Baba Voss. Di sini Geterbeck bisa diceritakan menjadi seorang pengkhianat bukan tanpa alasan, karena menurut informasi dari duta NT kadang-kadang ibu Geterbeck tewas dihukum Baba Voss dan Paris pada saat itu. Awalnya Soter sudah tak mau membahas hal ini, namun Geterbeck terus memaksa hingga Soter mengajaknya pergi ke tengah hutan menemui Shadow, sosok makhluk berlumuran abu vulkanik yang dapat mengelabuhi indera pembau agar keberadaannya tidak disadari. Di sana Soderbeck pun memohon kepada Shadow untuk mengikuti dan mencari tahu apa yang disembunyikan Baba Voss, dan ketukan mulut manja itu menjadi tanda bahwa Shadow bersedia untuk melakukannya. Dan setelah pertemuannya dengan gel Ramarel, Baba Voss pun segera memberikan bayi-bayinya kepada Margra dan ia bergegas untuk mengambil kotak kecil yang sempat dibicarakan. Hingga setelah kotak itu berada di hadapan mereka, Baba Voss pun segera
segera membukanya dan ternyata berisi sebuah miniatur kapal dan buku-buku, di mana hal itu dapat kita artikan bahwasanya dunia sangat luas dan buku sebagai sumber pengetahuan yang ternyata Shadow telah mengawasi mereka. Paris yang merasakan kejanggalan pun menyadari keberadaan makhluk itu dan meminta Baba Voss untuk memeriksanya. Namun sayang sekali Shadow telah pergi dan kini datang menemui Gatherbacks untuk menyampaikan apa yang telah ia ketahui. Atas berita itu Gatherbacks pun segera menemui Soter meskipun Shadow telah memberi mereka pesan. Namun nampaknya Shadow memberi keterangan palsu hingga Gatherbacks pun mengatakan kepada Soter bahwa ia akan terus mengirim pesan melalui laut dan berharap pemburu penyihir menemukannya agar datang ke persembunyian ini. Sementara itu ternyata Tamaji terus melakukan pencarian Jel Ramarel, di mana kini ia semakin kejam dalam melakukan tugasnya dengan menemui semua suku-suku sekitar dan menyiksanya dengan kejam jika tak dapat mendapat informasi yang diinginkan. Majesty, I found them guilty of treason. We are fire. We are chosen. Tak terasa 3 tahun pun berlalu, kini Haniwa dan Kofun telah tumbuh menjadi balita yang begitu menggemaskan. Hingga dalam momen itu Margra dan Paris pun mulai memastikan apakah balita itu benar-benar memiliki kemampuan penglihatan Jel Ramarel dengan cara meletakkan sebuah mainan di hadapan mereka. Mengetahui hal itu, Paris pun menegaskan bahwa perkataan Jel Ramarel kepada Baba Voss saat itu memang benar, yakni kelahiran dua balita ini untuk memulai peradaban baru manusia. Paris begitu senang dan berniat untuk memberitahu semua warga tentang hal ini, namun tidak dengan Margra. Ia meminta Paris dan Baba Voss untuk menyembunyikan hal ini sementara waktu agar nyawa Haniwa dan Kofun tidak terancam. Baba Voss juga memutuskan untuk menyembunyikan berita sampai mereka berumur 12 tahun, sama seperti pesan dari Jel Ramarel saat itu. Sembari menunggu waktu itu tiba, Margra meminta mereka terus belajar dan menyembunyikan kemampuannya. Waktu pun berjalan begitu cepat hingga tanpa terasa waktu yang ditunggu-tunggu telah datang. Dengan penuh semangat Paris datang menemui Margra untuk mengingatkan bahwa inilah waktunya untuk memberikan buku kepada Haniwa dan Kofun. Namun nampaknya Margra sudah tak tertarik akan hal itu, mengingat kehidupan mereka kini telah aman, nyaman dan jauh dari kekerasan. Bahkan Margra tak segan-segan meminta Paris untuk melupakan Jel Ramarel karena Margra menganggap pria itu bukanlah ayah yang baik untuk kedua buah hatinya. Tentu Paris tak setuju akan hal itu, mengingat ini masalah peradaban dunia, bukan masalah kaleng-kaleng. Hingga di malam harinya diam-diam Paris memanggil Haniwa dan Kofun untuk memberikan buku yang telah lama ia simpan dan memberitahu bahwa Baba Voss bukanlah ayah mereka yang sebenarnya. Namun nampaknya Kofun tak menerima berita itu begitu saja. Ia begitu marah karena mengetahui bahwa Baba Voss bukan ayah kandungnya. Melihat Kofun beranjak pergi, Paris pun memberikan kalung peninggalan Jel Ramarel dan berpesan kepada Haniwa agar kebenaran ini tidak diketahui siapapun selain mereka. Benar saja, dengan keberadaan kalung itu, Haniwa memberitahu Kofun bahwa dahulu kala sebelum negara api menyerang, semua orang mempunyai indera penglihatan. Semua orang pada saat itu begitu tamak dan membuat kerusakan dunia, hingga membuat para dewa mencabut semua penglihatan mereka. Namun dengan berjalannya waktu, indera penglihatan kembali muncul kepada orang-orang yang terpilih dan mereka adalah salah satunya. Maka dari itu Haniwa mengingatkan agar mereka tak menyanyiakan hal ini. Baba Voss yang diam-diam mendengar perbincangan mereka pun segera pergi menemui Paris dan menyampaikan rasa takutnya bahwa sebenarnya Baba Voss takut jika Haniwa dan Kofun akan pergi dari kehidupannya. Mendengar hal itu, Paris pun kembali mengingatkan bahwa semua ini demi kebaikan bersama. Jangan biarkan anak-anakmu hidup tanpa tujuan. Hingga perbincangan itu pun menimbulkan sebuah keputusan di mana mereka berdua setuju untuk tidak memberitahu Margra tentang Kofun dan Haniwa yang akan terus belajar. Dan di pagi yang cerah, Haniwa dan Kofun pun pergi menjauh dari pemukiman dengan buku-buku yang mereka bawa. Sementara itu juga terlihat seorang wanita yang menemukan botol pesan dari Gatherbacks. Hari pun terus berlalu, di mana saat ini Tamaji memutuskan untuk kembali ke istana menemui Ratu Ken, melamporkan bahwa ia mulai putus asa terhadap pencarian Jel Ramarel. Gunung kudaki, lautanku seberangi, semua warga sudah saya interogasi dengan kejam, namun tetap juga tak ada yang mengetahui keberadaannya. Mengetahui Tamaji menginterogasi dan membicarakan kekuatan Jel Ramarel kepada para suku-suku yang tersebar, Ratu Ken pun sangat kecewa dan memutuskan untuk mengeksekusinya karena hal itu dapat membuat Jel Ramarel semakin disegani. Tamaji pun sadar akan kelalaiannya, ia juga siap atas konsekuensi yang akan diberikan. Namun ia memohon agar dapat memilih cara sendiri mengakhiri hidupnya sebagai jenderal yang terhormat daripada harus mati menjadi tontonan para penduduk Kazua. Ratu Ken pun menyetujui hal itu dan sesaat setelah Tamaji pun pergi, kita tahu bagaimana ketakutan Ratu Ken terhadap Jel Ramarel yang akan menyebarkan benih-benih ke seluruh tempat dan menciptakan dewa-dewa baru manusia yang mempunyai penglihatan. Bersamaan dengan itu juga terlihat suku Alkeni yang kini tengah melakukan sebuah pertemuan di mana saat itu Mama Siti memberitahu seluruh anggota Alkeni bahwa Southerbex telah melahirkan seorang iblis. Southerbex dan Gatherbacks pun sangat marah akan hal itu, menganggap bahwa Baba Voss, Paris dan Margra lah yang menyebabkan hal ini terjadi. Namun pada kenyataannya Mama Siti tahu bahwa semua ini terjadi karena sebuah kelompok kecil yang terlalu lama mendiami suatu tempat dan tidak menemukan darah baru untuk berkembang biak. Maka dari itu Mama Siti mengusulkan bahwa suku Alkeni harus mulai bergerak menuju festival mencari darah baru, mengawinkan penduduknya
dengan penduduk luar agar hal itu tak terulang kembali. Baba Voss pun menolak hal itu karena ia menganggap bahwa inilah satu-satunya tempat mereka untuk berlindung. Mama Siti tak menyerah dan setelah pertemuan itu selesai, ia memberitahu Baba Voss bahwa mereka akan benar-benar pergi meskipun tanpa dirinya. Mengetahui hal itu, Paris menyarankan Baba Voss untuk mengikuti kemauan Mama Siti karena jika suku Alkeni pergi tanpa dampingannya, sudah pasti akan membuat pemburu penyihir mengetahui lokasi perlindungan mereka. Begitu juga dengan Maghra yang menegaskan bahwa itulah satu-satunya cara membuat putra-putri mereka tetap aman. Kembali ke istana Ratu Ken, di mana saat ini Tamachi mulai melangkahkan kakinya ke atas bendungan untuk segera pergi dari dunia fana ini. Begitu pula dengan Ratu Ken yang terus menanti hal itu terjadi. Hingga tiba-tiba salah satu pengikutnya datang memberi sesuatu, di mana itu adalah botol ajaib yang dibuang Getterbeck beberapa tahun yang lalu. Dengan itu Ratu Ken pun segera mendekati Tamachi dan mengikatkan bahwa semua ini belum selesai. Sementara itu Baba Voss dan lainnya mulai prepare untuk menghadiri festival. Maghra dan Khofun yang mengetahui hal itu pun ingin ikut serta bersama mereka. Namun Maghra menolaknya dengan tegas, mengingat tempat di luar sana adalah tempat yang sangat berbahaya. Merasa keinginannya tak diindahkan, Haniwa mulai mengeluarkan kata-kata kasar di sana, yang tentu hal itu membuat Baba Voss tak menyukai hal tersebut. Sebagai ayah yang baik, Baba Voss mengingatkan Haniwa agar tidak besar kepala atas penglihatan yang dimilikinya. Tak lupa ia juga meminta agar selalu menutupi kelebihan yang ia miliki sampai semua benar-benar terkendali. Setelah perdebatan itu, Baba Voss dan beberapa penduduk suku Alkeni pun memulai perjalanan, dan siapa sangka Haniwa dan Khofun nekat mengikuti mereka meskipun telah dilarang. Setelah melewati hutan rawa, akhirnya mereka pun tiba di sebuah tempat. Dan pada saat inilah Haniwa dan Khofun begitu terkejut melihat banyaknya suku buta yang terkumpul untuk melakukan perdagangan dan pertukaran benih bibitan unggul. Hingga tiba-tiba Haniwa dan Khofun melihat suatu hal tak lazim, di mana ada seorang pendeta yang hendak mengeksekusi beberapa orang yang dicurigai sebagai penyihir atau mempunyai penglihatan. Mengetahui hal itu, Haniwa berusaha menghentikannya, namun tentu Khofun segera melarang hal itu karena sudah pasti akan membuat identitas mereka terbongkar. Dengan adegan yang tak patut dipertontonkan itu, Khofun pun merasa mual dan memutuskan untuk pergi menjauhi kelompok. Hingga tiba-tiba beberapa pria sangar datang mendekatinya yang ternyata pemburu budak tengah mencari mangsa. Sementara itu, para suku-suku buta tengah sibuk dengan acara mereka masing-masing, di mana malam ini adalah malam mereka untuk melakukan perkawinan massal. Hingga keesokan harinya Haniwa terbangun setelah mendengar seorang perempuan yang tengah mencari anaknya. Dengan hal itu Haniwa sadar bahwa Khofun tengah dalam bahaya, terlebih saat ia mendengar isu pemburu budak yang berkeliaran. Maka dari itu ia nekat menemui Baba Voss dan Maghra untuk memberitahu hal tersebut. Maghra dan Baba Voss pun begitu panik dengan segera mengajak Paris untuk melakukan pencarian. Dengan mengandalkan penglihatan Haniwa, mereka terus menelusuri jejak-jejak yang tertinggal. Hingga ada sebuah momen di mana Haniwa melihat sebuah pesan dari Khofun yang meminta mereka untuk terus menyusuri jalan ini. Haniwa pun segera memberitahu mereka, dan tentu saja hal itu membuat Maghra sadar bahwa putra-putrinya selama ini telah mengenyam bangku sekolahan. Maghra sebenarnya sangat marah mengetahui hal itu, namun ia tetap mencoba sabar karena ada putranya yang harus diselamatkan. Dan ternyata benar, kini Khofun dibawa kelompok pemburu budak ke sebuah tempat penampungan sebelum diperjualbelikan. Hingga mereka dikumpulkan di sebuah tempat untuk menunggu para pembeli datang. Kini Baba Voss dan lainnya pun semakin dekat dengan penampungan itu. Baba Voss seperti tak asing dengan tempat ini, karena ternyata sebelum ia menjadi pria sesabar ini, Baba Voss adalah keturunan dari pemburu budak dan dididik mematikan sejak dini. Maka dari itu Baba Voss berpesan kepada Haniwa dan lainnya untuk menunggu, karena ia tak mau istri dan anaknya melihat kekejamannya. Close your eyes. Dan tibalah saat ia berhadapan dengan pemimpin dari kelompok pemburu budak yang ternyata rivalnya di masa lalu. Pria sangar itu sempat mengancam Baba Voss dengan mendekati Khofun, namun Baba Voss tetap tampil tenang dan menghabisinya dengan sangat kejam.
hingga Haniwa pun datang menyelesaikan pertarungan tersebut. Dengan keberhasilan itu, mereka berniat untuk segera pergi dari sana, namun Magra kembali ke persembunyian dengan kemarahan karena merasa telah dibohongi anak-anaknya. Mengetahui hal itu, Kofun pun berusaha jujur bahwa memang telah mempelajari buku-buku yang ditinggalkan Jelar Ramarel. Namun nampaknya Haniwa mempunyai pemikiran lain karena pelajaran yang telah ia pelajari terlalu dalam, membuatnya merasa cukup dan berniat pergi berkelana mencari kebenaran. Hanya saja hal itu belum terjadi karena kasih sayangnya terhadap Baba Voss dan Magra masih terlalu besar. Dengan itu, Magra pun memutuskan untuk menceritakan hal sebenarnya mengenai Jel Ramarel, ayah kandung mereka. Namun sebelum itu, Magra menyuruh Baba Voss untuk memanggil Paris karena wanita tua itulah saksi bisu kejadian yang mereka simpan selama ini. Dan di saat Baba Voss keluar dari tenda itu, tiba-tiba terdengar suara keributan dari kejauhan yang ternyata Tamaji dan pasukannya telah mengetahui titik lokasi mereka bersembunyi selama ini. Seketika, Tamaji dan anggotanya mulai mendekat. Magra yang mengetahui hal itu pun segera mengambil harta karun peninggalan ayahnya dulu. Dan ternyata kini Getterbex mati-matian memprovokasi warga untuk menyerahkan Baba Voss dan keluarganya kepada para pemburu penyihir. Mengetahui hal itu, Baba Voss pun segera mengode salah satu sahabatnya yang bernama Arka untuk segera pergi ke sungai karena ia telah menyiapkan sesuatu. Bersamaan dengan itu, Kofun juga menyandra Getterbex untuk pergi dari sana. Hingga perjalanan mereka terhenti saat melihat seseorang mengikutinya, dan ternyata Baulayan, putri Mama Siti yang juga ingin pergi bersama mereka. Pada momen itu, Haniwa juga meminta Kofun untuk membunuh Getterbex daripada menjadi beban dalam perjalanan mereka. Namun Kofun tak sejahat itu dan setibanya di tepi danau, semua pun bingung harus kemana lagi mereka. Namun Baba Voss terus meminta mereka untuk menuruni sungai yang ternyata Baba Voss telah menyiapkan sebuah perahu karena ia tahu hal ini akan terjadi. Kembali ke suku Alkeni di mana Tamaji telah tiba di sana. Mama Siti memohon pengampunan terhadap Tamaji untuk tak menyakiti mereka. Namun pria itu tak peduli lagi dengan sambutan ramah para suku Alkeni dan menghunus Mama Siti ketika tak mau memberitahu keberadaan keturunan Jel Ramarel saat ini. Hingga tiba-tiba Getterbex datang memberitahu mereka bahwa Baba Voss dan lainnya telah kabur melalui jalur sungai. Tak mau membuang-buang waktu, Tamaji pun segera mengerahkan pasukannya untuk bergegas hingga pada akhirnya para pemburu penyihir mengepung mereka. I have been looking for you. Suasana begitu tegang, bahkan dengan pendengarannya yang tajam membuat Tamaji mengetahui keberadaan mereka. Dengan itu Baba Voss pun mulai menyusun rencana penyerangan dan seketika membantai satu persatu anggota Tamaji. Haniwa pun tak diam saja, ia juga terus membantai manusia-manusia yang berusaha mendekati sampan. Namun dengan banyaknya anggota Tamaji, akhirnya Arca dan satu pengikut Baba Voss harus menjadi korban kebrutalan untuk mengalihkan perhatian. Haniwa pun berusaha menolongnya, namun sebelum ia melepaskan anak panah itu, Arca sudah tak dapat diselamatkan lagi. Hingga akhirnya Haniwa memilih untuk menembakkannya ke arah Getterbex. Aneh sih kenapa nggak diarahin ke Tamaji Jun langsung, tapi saya seneng Getterbex mati. Mengetahui Baba Voss berhasil kabur, Tamaji sangat marah. Bahkan ia tak segan-segan mempercepat kematian Getterbex dan mengerahkan semua anggotanya untuk membantai penduduk Alkeni sebelum memberitahu Ratu Ken atas kejadian ini. Dan dalam pelarian itu, Paris kembali memberikan sebuah pesan yang ditinggalkan oleh Jel Ramarel kepada Kofun, di mana surat itu berisi tentang rintangan-rintangan yang akan mereka hadapi untuk menuju Lavendel, tempat Jel Ramarel menunggu kedatangan mereka untuk membangun kerajaan baru. Magra pun tak menerima isi dari surat itu. Semakin jauh mereka pergi, maka akan semakin berat pula rintangan yang harus dihadapi. Meskipun begitu, Haniwa tetap ngotot untuk melanjutkan perjalanan. Begitu pula dengan Kofun yang tak mau terus-menerus sembunyi dalam ketakutan. Dengan itu, Baba Voss tak mau mengambil keputusan sepihak dan meminta mereka untuk memungut suara demi untuk menentukan pilihannya. Awalnya Haniwa melarang Baulayan untuk menggunakan hak pilihnya karena ia merasa bahwa Baulayan tak ada sangkut pautnya dalam masalah ini. Namun di tengah perdebatan mereka, ternyata wanita itu memilih untuk mengikuti Kofun dan Haniwa apapun yang terjadi.
Beralih ke istana Ratu Ken, dengan datangnya kabar dari Tamachi, Ratu Ken mengadakan rapat parlemen di mana dalam rapat itu Ratu Ken memberitahu tentang keturunan Jel Ramarel yang berhasil kabur. Mengetahui hal itu, para staf pun sangat marah dan merasa semua ini tak ada gunanya. Sudah sekian lama pencarian dilakukan namun tak ada hasilnya dan hanya memperbesar pengeluaran. Ada beberapa staf yang meminta pencarian itu dihentikan, namun Ratu Ken menolak dan menegaskan bahwa mereka harus mengirim pasukan lebih banyak untuk mengatasi hal ini. Setelah perdebatan itu, ternyata staf Ratu Ken yang bernama Lady Anne dan Lord Dun berniat untuk melengsarkannya karena mereka menganggap jika semua ini terus dibiarkan akan membuat para rakyatnya semakin tersiksa. Namun ternyata Shadow, pengikut setia Ratu Ken, mengetahui semua pembicaraan mereka dan segera menemui Ratu Ken untuk memberitahu bahwa semua anggota parlemen telah berencana untuk menyingkirkannya. Who whispers, Lady Anne? Lord Doom. Benar saja, tak berselang lama Lady Anne tiba-tiba mengundangnya untuk bersenang-senang bersama, di mana saat itu ternyata Lady Anne dan Lord Dun berniat untuk membunuhnya. Awalnya Ratu Ken pura-pura bodoh, namun tentu tak sebodoh itu. Dan You can go first. setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh, Baba Voss dan lainnya pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah tepi danau. Meski keadaan Maghra tidak begitu baik, namun ia tak tetap berperilaku baik terhadap Haniwa dan menghabiskan waktu dengan berbincang bersama. Dan sesaat setelah Haniwa pergi, Maghra kembali memeriksa kantung kecil peninggalan ayahnya agar benar-benar aman. Namun setelah hari mulai gelap, mereka tak menyadari bahwa ada sosok misterius yang mengintai mereka. Hingga di pagi harinya, semua begitu panik setelah mengetahui semua barang mereka telah hilang. Maghra pun sangat cemas akan hal itu dan meminta Baba Voss untuk mencari sampai menemukannya. Namun tentu Baba Voss menolak dan mengajaknya untuk segera melanjutkan perjalanan karena kini mereka sudah tidak mempunyai apa-apa lagi untuk bertarung. Hingga tiba-tiba Kofun dan Hanima melihat sosok misterius dari kejauhan yang mengawasinya. Setelah kematian Lady Anne dan Lord Dun, Shadow Ratu Ken pun kembali datang dan memberitahu bahwa kematian dua petinggi itu membuat para penduduk berdemo, yang tentu saja hal itu membuat posisi Ratu Ken sangat terancam. Ratu Ken pun tak mau ambil pusing lagi terhadap masalah ini. Ia lebih memilih pergi ke ruang pengendali bendungan untuk menghancurkan tempat tersebut. Seketika langit gonjang-ganjing, tembok mulai retak, hubungan dia semoga juga retak dan